Hai semuanya, saya Julian dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi video belajar kita tentang JavaScript. Nah, teman-teman silakan buka dulu projectnya. Kita akan lanjutkan lagi, oke? Nah, sekarang di video ini kita akan belajar yang namanya selektor di HT. Maksud saya selektor di JavaScript, teman-teman ya. Nah, jadi si selektor ini itu akan sering kita gunakan nanti untuk mengambil atau memilih tag elemen-elemen HTML untuk nantinya kita bisa memanipulasi, bisa kita ubah value atau nilai daripada tag HTML kita nanti teman-teman. Oke. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua jenis selektor aja teman-teman ya. Di JavaScript sebenarnya bukan hanya dua teman-teman, ada banyak ya. Tapi di video kali ini kita bahas dua aja dulu agar videonya tidak terlalu panjang teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan buat catatan dulu biar saya tidak lupa ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang namanya, misalnya bentar teman-teman ya. Di sini saya buat catatan dulu. Get get element by ID. Oke. Yang kedua itu ada get elements by class name. Oke. Yang ketiga ada yang namanya get element by name. Oke, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya get element by tag name. Oke. Terus ada lagi nanti yang namanya teman-teman query selector. Oke. Kemudian ada yang namanya selector all. Nah, untuk di video yang pertama ini kita akan belajar dua hal ini teman-teman ya. Ini get element by ID dan class name. Bagaimana sih menggunakannya? Seperti ini caranya. Oke. Nah, sebelumnya kita buat dulu di sini di bawah bodinya saya buat div dengan ID. ID yang value ID-nya sama dengan ID juga teman-teman. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya. Oke, di sini saya buat ini tag div ke 1. Oke. Ini bisa kita close aja, maksud saya kita bisa copy aja teman-teman ya, biar mempercepat waktunya. Oke, 1 2 3. Nah, oke, ini coba kita buat dulu 2 3 4 teman-teman ya. Nah, di sini saya coba buat kelas dengan nama kelasnya saya buat kelas juga teman-teman ya. Oke. Kelas saya harap teman-teman jangan bingung ya. Jadi ini hanya penamaan aja teman-teman ya, nama kelas dan ini juga nama ID. Sebenarnya sih bebas teman-teman. Mau kita buat apapun bebas namanya. Oke, ini hanya sebagai contoh doang ya. Oke, kelasnya juga kelas. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Coba teman-teman save perubahannya ya, save. Kemudian kembali ke browser, refresh F5. Oke, sudah tampil teman-teman. Apa yang kita tulis di sini juga akan tampil di browser kita. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan si ID get element by ID ini teman-teman ya. Oke, teman-teman ikutin aja. Jadi kita mau memanipulasi teksnya aja teman-teman ya, mengubah teksnya dengan berdasarkan ID tag.
ID ini ya teman-teman ya, name ID-nya atau value daripada atribut ID-nya ini teman-teman. Oke, di sini kita tulis dokumen titik get element by ID. Oke, teman-teman perhatikan ya, ini penulisannya E-nya ini huruf besar atau huruf kapital ya teman-teman ya, huruf kapital. Kemudian B-nya juga huruf kapital teman-teman, I-nya juga huruf kapital. Oke, jangan sampai salah penulisan teman-teman ya, karena ini case sensitif. Oke, setelah teman-teman menuliskan get element by ID, kemudian diikuti dengan buka dan tutup kurung teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam buka tutup kurung ini kita masukkan nama daripada ID tag HTML yang ingin kita ambil teman-teman ya. Nah, di contoh kali kita ini name ID-nya ini ya ID juga teman-teman, karena kenapa, kita kan buatnya ID juga. Oke, jadi di sini kita masukin nama ID-nya. Jadi nama ID-nya itu harus dibungkus dengan kutip ya teman-teman ya, bisa kutip 1 atau kutip 2. Oke, di sini saya pakai kutip 1 aja. Name ID-nya adalah ID. Oke, kemudian kita ingin mengubah teks daripada si ID itu teman-teman ya. Nah, kita bisa gunakan pakai inner HTML. Oke, nah di sini saya buat selector by ID. Teman-teman simpan, kemudian save ya teman-teman ya. Maksud saya ya seperti itu ya. Save dulu file HTML-nya, kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ini selektornya sudah berubah ya teman-teman. Teks yang pertama ini, baris yang pertama sudah berubah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya, lah kok baris yang pertama aja yang berubah? Kan yang memiliki ID dengan ID kan ada 4 div-nya. Ini div yang pertama, div yang kedua, dan div ketiga, dan ini adalah div yang keempat. Kan masing-masing dari div ini memiliki ID yang sama teman-teman. Oke, nah jadi si JavaScript teman-teman, selector get element by ID ini dia hanya mengambil satu ID aja teman-teman, dan itu pun ID yang paling atas tadi. Nah, jadi si selector itu cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia cuma mengambil ID yang paling atas, yaitu yang ini teman-teman. Nah, untuk pembuktian, teman-teman coba perhatikan. Ini kan adalah teks div yang ke-1 teman-teman ya. Ini yang kedua. Yang berubah itu cuman div yang pertama teman-teman. Nah, coba kita rocker teman-teman ya. Jadi ini kita letak ke atas. Oke, nah teman-teman perhatikan lagi. Ini adalah teks div kedua. Ini adalah div ke-1. Kemudian teman-teman simpan perubahannya, teman-teman simpan. Kemudian kembali ke browser, coba teman-teman refresh. Dan tebak, yang berubah itu sebenarnya tag div yang baris kemana teman-teman. Oke, kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi yang berubah itu cuman tag div yang paling atas tadi teman-teman. Nah, sedangkan tag div yang ini dia akan kembali normal. Seperti itu. Jadi penggunaan si get element by ID itu seperti itu teman-teman ya. Dia cuma mengambil ID yang pertama muncul tadi di atas, paling atas teman-teman. Walaupun di bawah masih banyak lagi ID yang name ID-nya sama dengan ID yang pertama tadi teman-teman. Oke. Saya harap teman-teman mengerti ya dengan penggunaan by ID ini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih belum paham, ada yang mau ditanyakan ya, lemparkan aja terus di kolom komentar teman-teman ya. Nah, untuk yang by class name teman-teman. Oke. By class name. Untuk
ID ini saya komentarkan aja teman-teman ya, biar tidak dieksekusi. Oke, kembali ke browsernya F5 atau refresh. Nah, sudah normal ya teman-teman, sesuai apa yang kita tulis di sini. Oke, lanjut. Sebentar teman-teman, biar saya rapikan dulu. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan get element by class name ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa ketikkan seperti berikut: dokumen, oke, titik get element ada S-nya teman-teman ya, perhatikan ya, get E-nya huruf besar, huruf kapital teman-teman, kemudian S-nya ada. Nah, kemudian by class name sama dengan ID diikuti dengan buka tutup kurung teman-teman. Oke, jadi si class by name ini, saya ulang lagi teman-teman, E-nya huruf besar atau huruf kapital teman-teman, kemudian B-nya huruf besar juga huruf kapital, C-nya pokoknya dia setiap katanya dia diawali dengan huruf kapital teman-teman ya, kecuali kata pertamanya aja, atau kita sering sebutnya ini penulisan camel case teman-teman ya. Nah, sama dengan ID, name kelasnya itu akan kita letakkan di dalam kurung ini teman-teman ya. Oke, dan itu akan dibungkus dengan petik teman-teman. Nah, kebetulan nama kelasnya di sini ya sama dengan atributnya ya teman-teman ya, kelas itu tidak jadi masalah. Coba teman-teman ikutin aja. Nah, oke. Kemudian kita mau ubah yang teks yang memiliki kelas ini akan kita ubah. Oke, kita bisa menggunakan inner HTML lagi teman-teman. Inner HTML. Oke. Ini maksud gini aja, selector by class name. Oke, teman-teman simpan, save ya, kembali ke browser, refresh. Nah, tidak berubah ya teman-teman ya. Kenapa? Kita coba apakah script kita salah atau tidak ya teman-teman. Kita lihat di inspect-nya apakah script kita error atau tidak. Oke, kemudian masuk ke konsol, ternyata tidak ada error teman-teman. Nah, jadi si elemen by class name ini, dia selektornya itu dia dimasukkan ke dalam array teman-teman, karena kan bisa saja di elemen HTML kita itu kan memiliki kelas yang banyak teman-teman ya, kelas yang banyak dan nama kelasnya itu sama. Jadi kita harus menyeleksinya itu berdasarkan array. Nah, jadi array itu kan diawali dari 0 ya teman-teman ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, kebetulan di sini kita memiliki kelas dengan nama kelasnya itu yang sama, ada 2 div ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa tahu kalau ini adalah array yang ke 0, ini array yang ke 1 teman-teman. Jadi kita harus memilih secara spesifik teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita tambahkan indeks array-nya dari sini, di sini teman-teman ya, sebelum titik atau setelah tutup kurungnya teman-teman. Dengan cara teman-teman bisa ketikkan ini kotak segi ini teman-teman ya, kotak segi, kemudian masukin indeks array-nya. Di sini saya coba array yang ke pertama ya teman-teman, itu 0. Oke, save, kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, berubah ya teman-teman ya. Oke, jadi yang diambil dia itu cuma div ini teman-teman, karena ini adalah array yang ke atau indeksnya ke 0. Oke, kalau kita ingin mengubah yang ini, ya udah kita masukin aja atau kita ganti aja nomor indeksnya, yaitu 1. Oke, lah kenapa 1? Harusnya kan 2. Bukan teman-teman, jadi array itu kan dimulai dari 0.
Nah, hitungannya itu dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, dan di contoh kasus kita ini kan ada 2 kelas ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari 0, ini yang ke 1. Oke, coba kita simpan. Teman-teman simpan aja, kemudian kembali ke browsernya. Refresh ya teman-teman. Nah, berubah ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itulah penggunaan si selector get elements by class name ini teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman pasti sudah paham lah ya bagaimana sih menggunakan selector get element by id dan get elements by class name. Jadi saya ulang lagi teman-teman ya, kalau masih bingung tanyakan aja di kolom komentar teman-teman, nanti akan saya bantu jawab. Oke, nah untuk di video kali ini kita belajar ini dulu ya teman-teman ya, 2 selektor ini biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan belajar sisanya nanti ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tetap stay terus di kelasku agar kita bisa belajar bareng ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.